kriteria pemilihan ketua Tamalaki ini ada berapa kriterianya. Pertama domisili, ya, itu syarat utamanya. Siapapun nanti yang kita dorong menjadi calon ketua Tamalaki, karena pemilihan berarti kan calon. Jadi syarat utamanya adalah domisili. Ya, jangan dia jadi calon tapi domisilinya di Kendari atau di Kolaka. Di saat kita butuh dia di luar daerah. Yang pertama. Terus yang kedua, pendidikan minimal SLTA. Karena ini kita butuh manajemen. Yang ketiga, ini kan namanya Tamalaki, kan ganjil juga kalau dia mengaku Tamalaki baru tidak pasti berbahasa Tolaki. Bagaimana, sepakat? Yang keempat itu berintegritas. Integritas ini belah-belah. Jangan karena dia sudah menjadi Tamalaki tidak mau mendengarkan legat tua-tua. Bergerak di luar kendali. Hati-hati. Tamalaki ini seperti pion catur. Dia melangkah cuma satu langkah saja, tapi tidak akan pernah mundur, lebih baik mati. Itu pesannya. Mantap. Kemudian ini saya mau lemparkan ke forum dulu ini, usia maksimal. Karena saya lihat ini banyak yang senior, mungkin banyak yang di atas 35. Ini baru kita mau bawa. Kita mulai dari nol. Kita butuh kematangan berpikirnya. Kita butuh orang yang mampu memanage ini organisasi. Kita butuh orang yang bisa merangkul dari keluarga kita, dari Walasio sampai dari Lewawo, sampai Tolala. Kira-kira kalau usia maksimal berapa yang saudara-saudara mau? Berapa? 40 ke atas, 70 juga bisa. Maksimalnya 45. Yang dulu, yang 40 siapa? Berapa? Mana 40? Maksimal 50 tahun. 1, 2, 3. Oke. Aklamasi saja. Aklamasi. Kemudian Wawo Pinugari itu kurangikan Iwa batu-batu. Iwa sinilah. Siap. Ya, ada sebenarnya dengan batu-batu ini. IFC sekarang. Ya. Nah, ini juga di dalam kota ini saya juga tiap malam kita di posko kadang kita diskusi itu di dalam posko. Itu ada yang sebut bapaknya Padi, Bambang. Ya. Itu termasuk bapaknya itu yang mengingat Bambang itu. Ya. Nah, ini dalam kota ini. Ini. Kemudian dari saya dari utara lagi itu ada juga yang sebut namanya Luis. Luis. Kemudian saya ke apa namanya? Kampungnya kakak saya Ansar ini, Bangsat. Di Pura de Mateo itu ada Armin. Kalau kita tinggal di dulu kita akan menyebut di sana. Ya. Jadi paling tidak Armin semua mobil dulu udah dalam ini. Ya. Oke. Nah, ini semangatnya ini seperti itu. Kakaknya apa ini? Ada juga yang waktu saya di Dilan kita ada sebut siapa? Bapaknya Robi Hairul. Ya, maju. Sepakati Pak, minimal maksimal 40 tahun. Bukan maksimal, minimal itu 40. Belum pernah. Jadi. Ada lagi siapa ya? Yang bisa merekrut. Waktu saya di mana itu di Mangkuasa, Astar, ada yang sebut Astar, mana Astar? Astar mana? Ada di bawah rumah saya, dia di bawah rumah.
Masuk. Oke. Sudah. Bagaimana dari satu ya? Jangan juga bilang cukup sebentar di luar sana bilang, seharusnya saya dia tunjukkan di sana itu. Saya malu-malu. Saya mungkin kalau kita kemarin waktu kita di Dewan Adat, mereka itu membuat lingkaran di tengah-tengah, ya. Kalau bisa buat lingkaran di tengah. Jangan. Nyari Wawang. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku Iwan S, silakan berdiri. Oh, Wagarata memang ini semua. Saudaraku Wawan Koreh, silakan berdiri. Saudaraku Kolis, silakan berdiri. Saudaraku Astar Bijak, silakan berdiri. Iya, masuk. Saudaraku Hairun, silakan berdiri. Saudaraku Armin, silakan berdiri. Tangan biar robek tapi Gara-gara donasi tidak patah tangannya. Saudaraku Bambang Putrawang, silakan berdiri. Saudaraku Ipul, silakan berdiri. Ini ini. Oke, makasih banyak. Oke. Jadi dia ini kan sudah ingat ya, kalau saya. Salam untuk Kuasa. Salam untuk Kuasa. Salam untuk Kuasa. Sebelum kita mau pilih-pilih, mungkin siapa tahu ada di antara kalian kalau dari kalian berminat lagi jadi kekuatan keluarga kita, ya. Yang kedua, kertas yang ketiga, Kolis. Kertas yang keempat, Luis. Kertas yang kelima, Luis. Oke, mana nih? Kertas yang keenam, Kolis. Terakhir, kertas yang ketujuh, Lois. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebutkan dari 7 yang memilih, itu saudara Lois mendapatkan 5 dan saudara saya Kolis 2. Otomatis yang ketua adalah saudara Lois dan wakilnya Kolis. Sepakat? Sepakat? Terima kasih. Tambah lagi. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara kalau syarat, ya,
Ini minta maaf ini Pak Sadar. Kan kalian orang lain tuh. Harusnya Bapak tadi di sini di atas ini. Pernah baru saja terpilih sebagai Ketua Tamalaki Patawanua. Jadi ini Tamalaki tidak usah bersecara struktur dengan Tamalaki Provinsi. Ya, garis koordinasi dan kerjasama oke. Supaya lebih fokus terhadap pengembangan budaya Kolaka Utara, fokus terhadap pengawalan adat dan budaya kita. Nanti Tamalaki dan Patawanua ini di SKK saya ketua lah. Nanti di SKK oleh ketua Dewan Adat Patawanua. Jadi betul-betul fokus ke sana, Pak Luis. Ya. Nah, yang kedua saya minta jangan kita sama kayak di Kendari. Karena terjadi pemilihan Tamalaki, dia kalah membuat lagi sayap. Kita sekarang ini agak berat menghadapi, kan sekarang sayap sudah ada 11 loh. Organisasi sayap Tolaki yang ada di DPP LAT. Berteriak ke Usara. Kalau nyalimu memang kecil, dari sekarang kau angkat tangan. Dari sekarang angkat tangan. Karena begitu simbol-simbol kesukuan kita diganggu orang lain, maka taruhannya adalah nyawa. Apalagi kita bicara skop Kolaka Utara ini, kita adalah penduduk pribumi, penduduk asli, tetapi kita sudah minoritas. Persentase kita ini sekitar 17-18%. Dari sisi hitungan angka-angka betul kita minoritas, tapi dari sisi PPKWASOA kita mayoritas. Bukan dihitung dari berapa besar jumlahnya, tapi dihitung berapa besar kebersamaan yang ada. Tapi yang untuk kita munduhai, Luis, ada yang lain Tamalaki, begitu mendengar tidak ada apa-apa, aku salah juga itu. Ya. Jadi setiap tindakan yang kita mau lakukan, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang coba mempublikasi, merusak nama baik kita punya suku, tugasnya kita kumpul dulu atau bermusyawarah lesu, lalu kemudian minta petunjuk ke orang tua Dewan Adat, tembe itu kira-kira, ya kan? Nah, saya mohon juga di Dewan Adat Patawanua ini, gak tahu sudah ada divisi hukumnya, ada divisi hukum. Nah, kalau bisa juga mungkin ada sarjana-sarjana hukum kita di Tamalaki juga. Bisa ada divisi hukum, ya? Oke. Jadi koordinasinya di situ. Kalau tolak kamu hotonetono, pasti kau butuh pengacara, ya kan? Betul nggak? Kita dihina orang, tapi butuh pengacara. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi lagi-lagi, rata-rata pribumi, kita punya sifat kita orang Tolaki ini gampang membaur dengan orang, gampang menerima orang, kita tidak hati-hati. Kekuatan yang sangat dahsyat. Nanti kemudian, mudah-mudahan dia panas matahari, Luis. Kalau sudah panas matahari, nanti kita kontak, kita coba desain bajunya kalian. Ya. Coba desain bajunya, kayaknya agak bagus juga yang begini-begini. Ya, agak bagus. Jadi ada dia tinggal menempel pangkano kiro, ya. Ya, kalau dia bilang tadi bupati Seram, memang Seram ini orang Tolaki sebetulnya. Memang Seram. Ya. Sisa Nabu Matawana Sinangke itu memang Seram. Memang Seram. Artinya orang tua kita dulu saya pemberani, masa kita anak muda sekarang sudah pemberani. Jadi sisa Nabu Matawana Sinangke itu bukan ilusi. Menang gitu. Begitu dia mau datang ke sini, Sinangke itu kan tahu. Tapi bukan namanya Tamalaki, tidak lengkap. Seorang yang mengaku dirinya Tamalaki, kalau di rumahnya tidak tahu. Karena kita masih satu mata rantai. Satu biji orang Tolaki yang terhina, satu biji orang tersakiti, maka simbol kita semua masyarakat Tolaki Kolaka Utara harus merasakan sakit itu. Jangan kita punya suku dihabisi di sana, malah kita bilang,
Kira itu orang tori itu lah kodomo. Salah itu. Kita akan diinjak-injak. Ya. Karena ini kita inotolaki itu suatu saat salah satu suku yang akan punah loh, kalau kita tidak hati-hati. Ya. Salah satu yang akan punah. Kenapa? Dari sekian banyak terjadi perkawinan, mana yang banyak? Kita punya anak perempuan diambil atau anak perempuannya orang kita ambil? Lebih banyak kita punya anak perempuan karena memang tahu mau villa. Lebih banyak kita. Karena ada orang yang jadul masuk di tanah tolaki, begitu orang tolaki bergerak kayak ini. Tidak ada. Ini mulai hati-hati betul. Yang kedua mungkin saya pesan kepada Dewan Adat, teman-teman Dewan Adat, kurangilah berdebat teman-teman pengurus Dewan Adat itu di Papua. Sebagai ketua pengurus Dewan Adat, berarti kalian adalah orang tua kita yang ada di kampung. Terlepas kalian itu juga. Ya. Kalau kalian sampai berdebat di media sosial, kita tidak tahu kita punya ada sama lagi. Yang satu tensinya banyak yang tinggi, tiba-tiba dia tidak paham, Pak. Diganggu saya punya orang tua Dewan Adat. Dia tanya rumahnya dia foto, dia punya. Saya nanya bicara Pak. Ya. Jadi tolong betul-betul tempatkan Dewan Adat sebagai sebuah lembaga terhormat yang akan mengurus dari awal kita punya suku dalam rangka pengembangan. Terima kasih kepada Adinda Nurkulis, terkhusus Nurkulis yang Legowo di sini. Saya juga terima kasih kepada Ketua Dewan Adat Pak Anton SH, juga Ketua Adat Pak Sumadin Puri, anak Joko Turunahani dan di sini. Begini, kenapa saya bukan orang yang ambisi, mohon maaf adik-adikku, saya tidak pernah, demi Allah saya tidak pernah ambisi untuk menjadi ketua tanah laki. Saya sudah duduk dengan Kolis kemarin untuk merumuskan ini. Kenapa saya tadi mau maju di depan, Kolis agak sedikit tidak komitmen, bilang kakak tidak komitmen, tidak. Karena saya lihat ada di bawah, ada kelompok-kelompok adik-adikku di bawah saya pun. Si menurut Kolis temi, kena Kolis, temi menjadi nomor kami bikin opsi lain. Saya bilang jangan, saya tidak mau kalau ada itu, tidak ada gunanya itu. Kita tidak akan kuat, kita tidak akan ada apa-apanya, kita tidak akan dinilai. Biar kita ketemu di jalan tidak mau betul lagi. Saya sudah dari atas, boleh tanya pada sama kuasa yang berapa bulan saya tinggal di atas. Ayolah, kita bangga dengan itu. Saya hanya coba untuk membawa Tamalaki ini. Saya sudah tanya adik-adik juga, saya permisi di sini di Dewan Adat. Ketika nanti sudah Kolis sudah bisa membawahi adik-adik, pelan-pelan saya akan tarik diri. Bukan berarti saya tidak mampu. Saya hanya ingin melihat Tamalaki dulu ini karena organisasi baru dikenal oleh orang banyak, dikenal semuanya. Setelah itu saya akan tarik pelan-pelan. Mohon izin Kakak Anton, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Tapi yakinlah, saya hanya bertujuan berketua Sohiro karena ada riak di bawah. Ini si umurun ke kuehe keno yaitu wali ketua. Itu kenapa tadi saya berani maju. Kalau sebenarnya itu tidak ada, nanti kalau sudah dalam perjalanan saya akan dengan pelan-pelan akan lebih dengan sendirinya. Pasti sudah terkoordinir dan yakin ke depan Kolis tetap harus jadi ketua. Yang terakhir, ke depan buat adik-adik yang sudah ada tadi Tamalaki, baik pengurus di bawah anggota maupun pengurus yang di atasnya kami, nantinya tolong banyak koordinasi dengan kita karena kita tidak saling baku kenal. Kebanyakan tidak baku saling kenal, mulai dari TV sana segala macam. Ayo muncul, kalau ketemu di jalan saya ini anak Tolaki, saya juga Tolaki, saya juga Tamalaki, supaya kita enak. Jadi nanti komunikasinya meambo atau hero meambo, kita komunikasi kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa kejadian di sana, saya sependapat dengan Anton, tidak usah pusing dengan apapun. Mereka punya nyawa, kita punya nyawa, betul tidak? Mereka punya satu nyawa, kita punya satu nyawa. Mereka pekabala, kita juga pekabala. Cuma masalahnya sekarang bukan itu yang kita mau pakai, bukan itu yang kita mau tonjolkan di Tamalaki. Kita ingin Tamalaki selain perangkat keras, tapi perangkat intelektual. Karena sekarang kita tidak bisa bertanding kalau intelektualnya kita lemah, nggak bisa. Tidak bisa kita andalkan laku megengih ini kalau sudah pistol yang tembak tidak ada jagoan. Betul tidak? Supaya kita sama-sama nanti jadi visinya nanti setelah ini Pak Ketua Dewan, saya setelah dari sini saya komunikasi dengan Kolis dengan pengurus, kami mau melapor di Polres
menyerahkan nama-nama tamalaki. Sebenarnya tamalaki ini saya lihat Pak Ketua Dewan Adat mungkin semuanya nanti dia kemudian di situ. Ya, kemudian cuma ada pengurus-pengurus inti, nanti kami akan laporkan ke Polres bahwa ini loh Pak Nino pengurus tamalaki Mami, Nino organisasi Mami. Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah di bawah, bermasalah hukum, bermasalah apapun, tolong kami diberitahu. Jadi kita akan terus komunikasi, jangan berhenti sampai di sini karena biasanya stagnan organisasi itu karena tidak ada komunikasi lagi, tidak ada komunikasi. Jadi Kuku ngeputus marita ya apa tadi yang saya sampaikan, saya kira clear. Apa sambutano dan harapano Ketua LAT Kolaka Utara Pak Antonesa Tabia pada tolong untuk tebali diperhatikan apapun namanya konotulemi jadi sesuatu kalau kita tidak bekerja sama-sama. Apalagi tamalaki saya aku untuk pada ngubika tuh lahan harapan-harapan kita. Jadi hanya pesan Pak Antoni ini saya kira penting. Dia monohan masa bitaka PK itu nelu mokula. Ya, mokula ini tetap dingin di hati. Jangan lupa subscribe channel YouTube Dewa Dewi Tenggara.